Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan dari segi pair Bitcoin atau BTC USD dan khusus pair Forex ya, nanti akan saya bahasin. Sebelum masuk ke teknikalnya, rekomendasi broker ada EBS ya, dua jenis akun stand dan standar, dimana untuk EBS sendiri itu kelebihannya banyak banget, eksekusinya itu cepat, baik deposit ataupun withdraw itu hitungan menit terutama di jam kerja ya, dan ada jenis akun stand ini untuk menekan resiko yang lebih minim tentunya diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga tentunya bisa ditekan semakin kecil lagi ya. Dan khusus untuk akun Sen, linknya hanya tersedia yang ada di kolom deskripsi atau bisa scan barcode yang ada di sini ya, baru bisa akses ke akun Sen. Tanpa link tersebut akun Sen tidak akan bisa diakses. Kelebihan yang lain, pairnya pun lengkap ya, baik forex mayor ataupun minor, kemudian komoditi contoh di silver, gold atau mungkin oil, kripto pun juga tersedia di EBS ini ya. Dan dari segi story-nya panjang banget. Contoh misalkan di gold itu kita masih bisa lihatin di story di bawah tahun 2000. Kemudian dari segi fundamentalnya yang akan menjadi fokus untuk besok malamnya, Amerika itu akan ada retail sales ya. Ini di video yang sebelumnya sudah saya bahasin, kalau misalkan data retail salesnya besok yang keluar adalah di atas daripada perkiraan, tentunya akan ngedorong untuk indeks dolar menguat atau dari segi time frame kecilnya terkoreksi ya. Langsung aja masuk ke teknikalnya. Untuk pergerakan kita awali dari segi Bitcoin, diperuntukkan nanti tanggal 17 sampai dengan 21 Maret 2025 ya. Kita lihatin dulu dari segi time frame weekly-nya untuk menentukan pergerakan mulai tanggal 21 besok. Misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi untuk Bitcoin, di mana batasan pantau over misalkan ada kenaikan secara ekstrim 92.600 sampai dengan 94.800-an, ini yang akan menjadi batasan pantau over sebagai resisten 3 dan 4 ya, atau zona yang saya blok biru. Kemudian resisten keduanya itu berada di 88.200-an. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, hati-hati di resisten pertama. Di sini kan juga ada zona supply terdekat ya, di antara 84.000 pembulatan. Jadi untuk kunci kenaikan minggu depan ini, misalkan Bitcoin mampu maintain di atasnya zona yang saya blok hijau, baru ada potensi arah resisten kedua weekly. Tetapi kalau misalkan di antara 84.000 sampai dengan 85.400-an mampu menahan pergerakan, hati-hati, yang akan menjadi antisipasi bagian bawah adalah di zona tengah atau sebagai pivot weekly, jatuhnya di 81.000 dengan batas atasnya berada di kisaran 82.100 dan batas bawah 79.900-an. Untuk support pertama weekly itu jatuhnya di kisaran level area 78.000 dan sebagai history low di minggu yang sebelumnya 76.600-an ya. Untuk support 2, 3, dan 4 sementara saya skip dulu. Antisipasi misalkan untuk Bitcoin minggu depan ini lanjut ke dorong ke bawah sebagai level kuncinya, kita lihatin dari segi time frame 1, misalkan belum mampu maintain kembali di bawahnya 80.000, hati-hati, waspadai potensial arah atas. Tetapi kalau misalkan bergerak di bawahnya 80.000, ringnya pun terbatas, kemungkinan akan ada reaksi di area 78.100 sampai dengan 76.600-an ya. Ada kecenderungan untuk saat ini tuh Bitcoin masih sideways, jadi selama minggu depan nanti, selama dia masih belum keluar di antara zona yang saya blok hijau bagian atas dan bagian bawah, waspadai potensial sideways, dan ini ringnya lumayan lebar. Baru bisa dikatakan akan ada tren kembali setelah dia mampu bergerak misalkan kedorong ke atas, di atasnya 85.300-an baru ada potensi ada tren kembali untuk Bitcoin ya. Kalaupun kedorong ke bawah, dia harus mampu lepas atau bergerak di bawahnya 76.600-an. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, dikarenakan harga ini kan mendekati batas atas pivot, di kirinya di sini juga ada zona demand. Jadi dari segi time frame kecilnya, misalkan ada kedorong ke bawah, cek di antara 81.000 sampai dengan 79.900 atau sebagai physical price levelnya berada di 80.000, mampu atau tidak bergerak di bawah level area tersebut. Misalkan tidak mampu, waspadai, bisa aja ini balik lagi ke atas. Sebagai kesimpulannya, Bitcoin 1 minggu ke depan untuk resisten 2 ya, antisipasinya saya masih belum antisipasi di atasnya resisten kedua. Jadi 88.200 ini antisipasi saya untuk pergerakan 1 minggu ke depan. Kemudian 85.300-an ini adalah sebagai story high minggu yang sebelumnya. 84.000 level area resisten pertama.
pivotnya 81.000, batas atasnya 82.100 dan batas bawah di 80.000 pembulatan. Misalkan kehilangan level area 80.000, kemungkinan ringnya pun terbatas 78.100 sampai dengan 76.600 ini yang akan menjadi zona pantau terdekatnya. Ada kecenderungan bisa aja ini sideways terlebih dahulu. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD untuk level area SRP-nya ini saya belum tarik, jadi ini kita lihatin dulu ya. Untuk 2 minggu yang sebelumnya ini lanjut ke dorong ke atas. Untuk minggu depan ini saya lebih prepare antisipasi terkoreksi terlebih dahulu sebelum GBP USD ini naik lebih tinggi ya. Misalkan untuk level area SRP-nya ini saya tarik dari low sampai dengan high di minggu yang sebelumnya, ada beberapa level area sebagai antisipasi minggu depan. Kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Misalkan ke dorong ke atas yang akan menjadi batasan pantau overnya sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di 1.3100 sebagai physical price levelnya dan 1.3125 ini atau zona yang saya blok biru. Kemudian resisten 2 jatuh di 1.3030, resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya itu jatuh di 1.2966 sampai dengan 1.2988 terlebih dahulu atau zona yang saya blok hijau. Hati-hati, open market besok ini diawali di area zona tengah atau sebagai pivotnya, jadi agak sedikit gambling. Dengan pivot itu sendiri itu berada di 1.2925 pembulatan, batas atasnya 1.29400 dan batas bawah itu 1.2908. Level area support pertama 1.2882 dan history low di minggu yang sebelumnya itu ada harga 1.2861 ya. Kalaupun misalkan GBP USD kedorong ke bawah secara ekstrim, yang akan menjadi antisipasi saya untuk minggu depan ini berada di area support kedua weekly terlebih dahulu ya. Di kiri di sini juga ada zona demand. Untuk support 3 dan support 4 memang ada harga 1.2755 sampai dengan 1.2723, sementara saya skip dulu. Tetapi kalau misalkan potensi terjadi koreksi nanti ada sebelum naik lebih tinggi, saya lebih prepare sementara batasan pantau maksimalnya di area 1.2818 terlebih dulu. Kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya, dikarenakan untuk open market besok ini itu kan berada di area zona tengah atau sebagai pivot, jadi hati-hati misalkan dari segi time frame kecilnya mampu bergerak ke dorong ke atas dan kehilangan 1.2940 yang akan menjadi target selanjutnya itu berada di 1.29700-an ya, atau sebagai level area resisten pertama weekly. Untuk kunci jangka pendeknya, selama GBP USD belum mampu bergerak di bawahnya 1.2900-an pembulatan, hati-hati. Potensi yang pertama adalah sideways, yang kedua adalah dia ada kecenderungan mungkin bergerak ke atas sebelum turun untuk koreksi di area support pertama weekly ya. Jadi untuk kunci minggu depan ini misalkan kedorong ke bawah selama 1.29100 ini aman, masih belum bisa dikatakan koreksi. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area tersebut, waspadai potensial terkoreksi terlebih dahulu. Tetapi saya lebih prepare mungkin akan wait and see dan persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan koreksinya sebelum nanti cari ancang-ancang setup buy. Dan sebagai kesimpulannya, GBP USD level area SRP-nya bagian atas 1.3093 sampai dengan 1.3125 ini sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan. 1.3030 ini sebagai level area resisten 2. Resisten pertama 1.2966. Pivotnya berada di 1.2924. Misalkan kehilangan level area batas bawah pivot yang berada di 1.2908, ada kecenderungan waspadai koreksi terdekatnya berada di support pertama weekly terlebih dahulu 1.2882 ya, dan batasan pantau over sementara akan saya pantau untuk 1 minggu ke depan di antara 1.2818 terlebih dahulu sebagai support kedua weekly. Kemudian untuk Euro USD, untuk level area SRP-nya Euro USD sudah saya tarik batasan pantau over sebagai resisten 3 dan 4 jatuh di 1.1067 sampai dengan 1.1000. Resisten 2 1.1000 sebagai physical price levelnya, kemudian resisten pertamanya 1.0923. Untuk open market besok ini itu diawali dari zona tengah atau sebagai pivot. Kita lihatin dari segi time frame H1-nya, kunci terdekatnya batas bawah pivot ini yang perlu dihati-hati 1.0858. Misalkan untuk besok ini kehilangan level area tersebut, ada kecenderungan kemungkinan dia akan terkoreksi terlebih dahulu. Yang akan menjadi target normal koreksinya ada 2 area.
di antara support pertama weekly. Di kiri di sini kan juga ada reaksi, jadi hati-hati di level area 1.0828 sampai dengan history low minggu yang sebelumnya 1.0804. Batas maksimum sementara berada di support 2 weekly 1.0756. Kalau saya lihatin ya, ada potensi bisa aja ini terkoreksi ke bawah dulu sebelum nanti upset lagi ya. Cuman pemberhentian koreksinya nanti silahkan cek sendiri di antara support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya atau maksimumnya berada di support kedua weekly. Untuk planning saya, dikarenakan untuk minggu yang sebelumnya ini ada kecenderungan sideways, jadi akan saya manfaatkan terlebih dahulu, misalkan kehilangan level area 1.0858 atau minimal H4-nya sudah mampu tutup di bawah level area tersebut, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell koreksinya sebelum nanti cari ancang-ancang setup swing buy-nya ketika harga bergerak dari bawah ya. Nanti cek sendiri di antara batas pantau over sementara untuk minggu depan nanti 1.0756 terlebih dahulu. Misalkan untuk level area SRP dicatat kurang lebih ada di sini ya, nanti sesuaikan juga dengan analisa masing-masing. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini juga kecenderungan sideways. Untuk level area SRP ini sudah saya tarik. Open market besok ini itu diawali di area resisten pertama weekly 0.6321. Dan sebagai batasan pantau overnya, misalkan AUD USD lanjut kedorong ke atas, resisten 2 yang berada di 0.6359 di kiri di sini kan ada reaksi dan ada zona supply juga. Jadi ini antisipasinya misalkan dia lanjut kedorong ke atas terlebih dahulu ya, dan batasan pantau overnya 1 minggu ke depan AUD USD itu ringnya agak kecil 0.6396 sampai dengan 0.6415 sebagai R3 dan R4-nya. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di 0.6296, batas atas pivot 0.6305 dan batas bawah pivot itu berada di 0.6286. Untuk kunci jangka pendek atau day trade-nya kita lihatin dulu dari segi time frame 1. Misalkan untuk besok harga open market dan kehilangan level area 0.6321, ada kecenderungan bisa aja yang pertama sideways berlanjut atau dia koreksi dari segi time frame kecilnya yang akan menjadi antisipasi di area pivot. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di support pertama weekly. Jadi saya lebih prefer selama nanti H4-nya hari Senin ataupun hari Selasa belum mampu bergerak di atasnya 0.6333, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu sebelum nanti cari ancang-ancang setup buy kembali di bawah ya. Jadi kesimpulannya untuk level area SRP-nya AUD USD 0.6396 dan 0.6315 batas pantau over 1 minggu ke depan R3 dan R4. R2 0.6359, resisten pertama 0.6321, pivot 0.6296, support pertama 0.6270, support keduanya di kiri hati-hati ada reaksi 0.6233, batasan pantau overnya sebagai support 3 dan support 4 itu jatuh di 0.6195 sampai dengan 0.6176. Sementara saya tidak bahas batas pantau over bagian bawah ya, terkecuali dia mampu break low di minggu yang sebelumnya, baru di video lanjutan nanti akan saya bahasin area batas pantau over bagian bawahnya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kita lihatin dari segi time frame 4-nya sebagai level area SRP dengan batas pantau over atas resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.4663 dan 1.4705. Resisten 2 itu kurang lebih jatuhnya di 1.4578. Kalau saya tarik terus ke kiri kurang lebih dari segi time frame kecil, cek di sini ada zona supply dan bekas-bekas support resisten ya. Kemudian resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya 1.4493 dan 1.4521. Zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di 1.4436, batas atas 1.4457, batas bawah 1.4415. Open market besok ini itu diawali di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Jadi hati-hati, misalkan dia mampu maintain di atasnya 1.4379 atau fisiko price levelnya berada di 1.43800, saya lebih prefer untuk cari ancang-ancang jangka pendeknya adalah persiapan cari buy ya, dengan catatan dia harus mampu maintain terlebih dahulu di atasnya 1.4379 dengan targetnya zona tengah atau sebagai pivot. Ini TP pertama. TP kedua itu ruang gerak 75 pip, kurang lebihnya berada di batas atas pivot. Tetapi kalau misalkan untuk besok ini open market
dan langsung break low di minggu yang sebelumnya yang berada di 1.4351, secara otomatis planning saya buy yang ada di sini ini akan ke pending terlebih dahulu. Kemudian support 2 hati-hati di 1.4293. Untuk referensi atau planning saya lebih prepare memanfaatkan potensi sideways berlanjut, jadi akan saya coba persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi targetnya masih belum bisa jauh-jauh. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss dari segi time frame H4-nya ini pelan-pelan ngerambat ke atas, tetapi dari segi penurunannya itu nanti hati-hati selama level kuncinya di pivot batas bawahnya yang berada di 0.8796. Selama level tersebut belum di break ke bawah, waspadai potensial arah atas. Dan sebagai level area SRP-nya yang berlaku untuk 1 minggu ke depan sampai dengan tanggal 21 Maret, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 0.8951 dan 0.8978. Di kiri di sini juga ada reaksi dan zona supply ya. Kemudian di resisten kedua 0.8898 atau psiko price levelnya berada di 0.8900. Ada kecenderungan kemungkinan nanti sebelum Swiss merilis suku bunga, gambaran saya adalah kemungkinan dia akan ketarik ke atas terlebih dahulu. Zona tengah atau sebagai pivotnya 0.88100, jadi hati-hati. Terlepas dari nanti rilis suku bunga dari Bank Sentral Swiss-nya ya, kita lihatin dari segi teknikalnya. Jadi sebagai level kuncinya untuk minggu depan ini, selama daily close-nya belum mampu tutup di bawahnya 0.8800, hati-hati, waspadai potensial arah atas. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 0.8800, kalaupun dia turun ke bawah, ringnya pun terbatas, kurang lebih pantau di antara 0.8774 dan 0.8757. Bisa aja untuk USD Swiss sebelum naik untuk koreksi time frame kecilnya, terkoreksi dulu ke pivot, baru ke area resisten kedua weekly, atau dia kehilangan level area batas bawah pivot untuk koreksi agak sedikit dalam. Yang akan menjadi pantau over sementara 1 minggu ke depan adalah di support pertama sebelum naik lebih tinggi ya. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen 1 minggu ke depan ini sebagai batasan pantau overnya resisten 3 dan 4, 151.43 dan 152.100. Resisten 2, 150. Jadi hati-hati di kiri di sini kan juga banyak reaksi ya. Nanti silahkan sesuaikan dengan analisa masing-masing. Resisten pertama 14876. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di 147.87 dengan batas atasnya 148.200 dan batas bawah 147.500-an lah kurang lebih. Jadi selama daily close-nya belum mampu untuk minggu depan ini, body candle-nya tutup di bawahnya 147.500-an, waspadai potensial arah atas. Tetapi hari Rabu Bank Sentral Jepang itu juga merilis suku bunga, diperkirakan tidak ada kenaikan ataupun penurunan, tetapi misalkan surprise ada kenaikan suku bunganya, misalkan 15 basis point atau 25 basis point, hati-hati, ada peluang besar ini bisa langsung drop ke bawah menuju 145.64 sebagai support kedua weekly. Tetapi misalkan flat dan pernyataan dari Bank Sentral Jepang misalkan nanti mengarah ke dovish, hati-hati, yang akan menjadi targetnya bisa lari cepat ke dorong ke atas ke 151 sampai dengan 152.100. Jadi untuk USD Yen minggu depan ini hati-hati di hari Rabu atau saat menjelang rilis suku bunga dari Bank Sentral Jepang ya. Untuk level area SRP-nya mungkin kalau misalkan mau dicatat ya, batas pantau over 144 dan 143, sementara saya skip dulu, tapi yang akan menjadi fokus sementara kalau misalkan ke dorong ke bawah adalah maksimum di antara level area support kedua weekly ya, kurang lebih untuk level area SRP-nya dari sini. Dari segi teknikalnya saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu, tetapi saya masih ragu. Akan saya coba cek nanti misalkan dari segi time frame kecilnya ke dorong ke bawah, dua level area di sini akan saya coba cek di antara 14787 dan 14753. Selama nanti belum mampu bergerak di bawahnya 14753,
tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kalau misalkan dijadikan ancang-ancang setup buy, targetnya saya lebih prefer sedikit di bawahnya 150.00 ya. Ini gambaran saya untuk USD Yen di minggu ini. Untuk video lanjutan, misalkan ada perubahan planning atau kemungkinan planning baru ya, nanti akan saya update di video yang dimulai nanti besok hari Senin ya. Jadikan hanya sebatas referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.